rumat saka piye tak lolo nganggo jangkrik. Aku pamit gantang yode, muga rezekine apik. Untuk para kicau mania masih bersama Enggar Boy Gang Badinas Yau Labana Al Yau Ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Ora mangan lan duwe gaji bulanan, lah wong dudu tak kantoran. Tonggo-tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk. Aku wis ngelos manuk lungguh ndodak nyumet. Yang ini hormati Ketua RW 11 Kota Bumi. Semangat terus ya Pak. Ibunya juga mudah-mudahan segera disembuhkan. Ada yang sakit lagi, ada yang sakit lagi, apa lagi Pak? Amin ya Allah. Kami hormati 3 pilar alhamdulillah lengkap. Pak Sugito hadir, Pak Andri juga bersama-sama hadir. Jadi lengkap ya Pak 3 pilarnya. Kalau kurang satu gimana gitu? Ya, alhamdulillah. Seperti Pak RW aja kan ada terganggu Pak istri sakit ya. Ya sama saya juga sama ya Pak Andri, Pak Sudirno hadir melengkapi ya kan, menunjukkan bahwa pemerintah, TNI dan Polri hadir bersama-sama untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang kami hormati Kepala Seksi Terantib Linmas ada Pak Sarjan ya, yang kemarin sempat berjibaku dengan teman-teman dengan segel karena waktunya bersamaan. Waktu itu ada kegiatan korbe dan penertiban di RW 7. Ternyata alhamdulillah bisa hadir walaupun kondisinya juga kurang fit sebenarnya. Sudah diurut katanya, saya nggak ngerti apa salah urut atau bagaimana nih. Sudah diurut masih begitu aja ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat, ada Pak Agus Sumarji, alhamdulillah hadir. Kemudian ada Pak Jaka, Pak Jaka luar biasa nih Pak Jaka. Tadi Pak pas ini belum kelihatan Pak ya, tadi pas mulai penandatanganan baru tetap datang ya, luar biasa keren Pak. Iya pas awal-awal saya lihat mana Bang Jack, kemana Bang Jack? Dan saya tanya tadi ya Pak RW ya, ada katanya. Luar biasa, terima kasih. Tokoh masyarakat RW Pak RW 17 ya, periode sebelumnya kemarin Pak Suparno alhamdulillah dengan rekan yang alhamdulillah Pak Suroto, baik, alhamdulillah hadir bersama. Ini menunjukkan kepedulian dan silaturahmi yang terus dibangun oleh beliau. Luar biasa karena dari 16 17 dari Bumi Asri ke 11. Bumi Asri itu sebelah sana kan ya, ke sini, itu luar biasa ya. Ini sebelah lagi ada kampung ya, RW 6. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang kami hormati Ketua DKM Alihwan, alhamdulillah sudah hadir membersamai. Kalau kegiatan nggak ada ulamanya, rada gimana gitu ya. Nggak ada yang doain Pak Ustaz. Alhamdulillah juga hadir Ketua DKM Sid Nurul Huda ya. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Beliau selain siar secara tatap muka begini, tapi beliau juga aktif di media sosial. Saya sering menyimak tausiahnya begitu, pesan-pesannya untuk kita dan menjadi sebuah nutrisi untuk kami menambah semangat dalam rangka memberikan pelayanan publik. Yang kami hormati para tokoh masyarakat di wilayah RW 11, kemudian para pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu penggerak PKK,
Hadir juga Karang Taruna, hadir anak muda ya, makasih luar biasa. Kemudian juga Satlin Mas hadir, Satlin Mas ya. Ada ya mungkin bagian yang tidak terpisahkan tuh kalau di wilayah Satlin Mas itu. Nanti saya sedikit cerita terkait dengan aturan baru Permendagri ya, terkait dengan posyandu. Yang kami hormati dan yang kami banggakan tentunya para ketua RT, dari ketua RT 01 sampai dengan ketua RT 11, baik yang melanjutkan pengabdiannya maupun yang baru saja bergabung jadi newcomer ya, jadi pendatang baru. Yang tadi sudah sempat disinggung sama Pak RW, capek jadi ketua RT itu ya. Saya Bapak perhatikan ya, pejabat-pejabat itu gak ada yang, sebenarnya tidak ada yang tidur nyenyak Pak. Kalau bahasa mau banding-bandingin jadi pejabat itu dulu dan sekarang, dulu Pak. Kalau sekarang tuh nggak ada yang namanya pejabat bisa tidur nyenyak. Kalau ada PRT-nya masih tidur nyenyak Pak, digedor Pak. Yang gedornya bukan RW-nya tapi warganya udah pasti tuh. Ya terima kasih nih. Kemudian juga hadir Pak RW senior sudah hadir, ada Pak RT-nya juga, Pak Hajius alhamdulillah juga hadir, terima kasih. Aktif juga di NU gitu kemarin itu. Pokoknya adalah di organisasi ormas Islam yang telah bergabung dan aktif beliau dengan muslimat NU-nya juga ada di kita bersama-sama. Bapak dan Ibu hadirin, seluruh warga masyarakat RW 11 yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat ridhonya malam hari ini. Alhamdulillah kami bisa hadir membersamai, kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu dalam sebuah perhelatan hikmat ya, perhelatan yang mudah-mudahan sakral dan memiliki nilai keluhuran yang mendalam begitu, dalam arti bahwa proses pelantikan ini adalah merupakan bagian legalitas yang bukan hanya formalitas saja, tetapi kemudian menjadikan sebuah legalitas formal sehingga Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ketua RT di wilayah RW 11 dengan baik dan kemudian mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabatnya dan pada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dia nanti, amin ya rabbal alamin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kelurahan Kota Bumi lagi menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada seluruh warga masyarakat yang sudah mendukung seluruh kegiatan di tingkat RW maupun tingkat RT. RW dan RT adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tidak pernah lepas dari organisasi kepemerintahan. Jadi kalau bahasanya mungkin kadang-kadang begini Pak, suka menggelitik, saya juga sama. Ketika kita berada di wilayah lain lah misalnya, lagi main ke Bandung atau kemana gitu, kadang melewati jalanan atau melihat infrastruktur yang sedikit rada-rada kurang nyaman, kadang kita mengkritisi, betul nggak? Nah, dalam hal ini kita sebagai ketua RT, ketua RW dan bersama-sama dengan kami tidak terlepas dari wadah organisasi kelurahan, kita adalah pemerintah. Yang tugas kita adalah memiliki 3 fungsi sebagai pemerintah. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Tugas kita adalah melaksanakan kebijakan publik termasuk regulasi, undang-undang, peraturan daerah, termasuk aturan-aturan lain, termasuk peraturan bupati. Kemudian yang kedua adalah kita ini sebagai pelayan masyarakat, ya, public service. Tugas kita melayani. Jadi kalau jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah hanya duduk ongkang-ongkang kaki, mau dilayani seperti raja zaman feodal begitu, itu tidak berlaku sekarang. Tugas kita harus terjun langsung ke masyarakat. Makanya ini ada yang unik di sini, Pak.
Kadang-kadang ada persepsi begini, yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah itu digedor pintunya oleh masyarakat. Ketika ada kebutuhan, butuh dilayani, misalnya malam hari mau ke rumah sakit lah, malam hari ada trouble di lingkungan, malam hari ada ribut-ribut kecil misalnya di warga kita pasti dibangunin gitu. Atau malam hari ketangkep maling misalnya, pasti dibangunin. Tetapi yang lebih baik, memang kadang-kadang kalau misal dibandingkan dengan hal yang tadi, kita yang kemudian lebih awal. Pertama adalah bentuk antisipasi sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk menjaga lingkungan kita lebih baik. Pada saat minggu tertentu misalnya, dalam satu minggu 7 hari, sempatkanlah Pak Ketua RT, Ketua RW untuk kemudian berkeliling lingkungan. Sering nggak keliling lingkungan? Sering ya Pak. Kalau Ketua RT belum pernah keliling lingkungan, repot nih Pak. Bukan masalah nggak kenal warganya, tiap hari ya Pak. Ini luar biasa nih kalau begini. Setidaknya satu minggu itu ya 1, 2, 3 kali, 4 kali lah, kira-kira begitu ya Pak. Lebih sering lebih baik. Artinya tetap juga Bapak Ibu menjaga kesehatan. Ya, jangan sampai kemudian aku untuk warga, apapun aku lakukan, apapun akan saya lakukan. Ya, tapi tetap kita juga harus menjaga kesehatan kita. Nggak boleh konyol juga Pak. Ya, kalau sakit mah kagak ada yang ngurusin nanti, repot nantinya ya. Kenapa? Pak RT yang lainnya sibuk juga dengan warganya, Pak RW-nya juga sibuk juga dengan warganya. Jadi tetap kita harus care dengan kesehatan. Saya ingin berbagi cerita sedikit bahwa 2018 saya jadi ketua RT ditandatangani oleh lurahnya waktu itu Haji Nurhanuddin, SKM MSI, waktu itu beliau belum SIP. Beliau menandatangani SK saya sebagai ketua RT periode 2018-2021. Jadi saya pernah menjabat sebagai ketua RT. Kalau bapak-bapak menjadi ketua RT di lingkungan kompleks perumahan, kalau saya menjadi ketua RT di kampung yang tidak punya sistem, yang tidak punya pengurus, yang katanya kampung itu guyub, tapi ternyata lebih masing-masing dibandingkan perumahan, jangan salah. Ada asumsi bahwa di perumahan itu masing-masing hidup, di kampung lebih guyub, tetapi juga sebaliknya bisa terjadi. Di perumahan bisa lebih guyub, silaturahmi bisa terjaga, tapi di kampung tidak, atau kurang gitu ya. Nah, saya di kampung itu juga sebagai pendatang. Saya di Taman Walet 2005-2015, saya pindah ke kampung 2015-2016 sampai hari ini, sampai saat ini. Jadi saya di Taman Walet, di Sindang Sari, di Kelurahan Sindang Sari itu sudah kurang lebih 20 tahun ya. Kelamaan di Sindang Sari 20 tahun. Nah, ketika saya jadi ketua RT, saya setiap malam itu lepas dari jam 12 malam, jam 1 malam, saya pasti keluar Pak. Saya juga punya aktivitas. Saya waktu itu masih penilik PAUD Dikmas di Dinas Pendidikan. Jadi belum menjabat lurah waktu itu. Ya, jadi setiap jam 12 malam, jam 1 malam saya keluar. Nggak banyak kan, hanya 2 orang karena saya nggak punya pengurus. Ya, saya tidak punya pengurus. Saya orang baru di sana, didatangi tokoh masyarakat untuk jadi ketua RT, saya tolak dipaksa. Akhirnya saya terima terpaksa. Tetapi hati nggak bisa Pak. Ketika pun misalnya kita menerima dengan terpaksa itu, kemudian untuk main-main, bukan main-main ya, dalam arti untuk ngasal melaksanakan tugas sebagai ketua RT, saya nggak begitu. Dan saya yakin bahwa Bapak juga nggak begitu, apalagi prosesnya sudah dilalui dengan baik. Setiap jam 1 malam saya keluar. Sedikit saya cerita bahwa di kampung saya, di RT 0203 Kelurahan Sindang Sari itu, di sana banyak sekali tidak enak untuk didengar. Anak-anak nongkrong bebas, kaum muda-mudi bebas di sana. Kontrakan-kontrakan yang bukan muhrim bisa tinggal 1 kamar. Di belakang ada, kalau di perumahan namanya pos pasung, kalau di kampung ada lapangan lah misalnya begitu. Lapangan itu tempat ngumpul muda-mudi bawa minuman, bir ataupun ya minuman keras lah, seperti itu. Seperti itu Pak. Dan itu bisa sampai subuh.
Saya melakukan itu hampir setiap malam dengan pengurus yang kemudian satu persatu saya rekrut dari teman-teman tetangga-tetangga, akhirnya mereka mau. Dan alhamdulillah perlahan namun pasti sekarang kampung itu sudah berubah. Walaupun awalnya saya dimusuhi oleh anak-anak muda. Ketua RT ini ketua RT yang tidak aman. Balik lagi deh, mendingan ketua RT yang dulu saja. Ada pernyataan dari mereka begitu. Tapi saya terima saja sebagai bentuk bukan kritik itu namanya, karena memang mereka tidak menerima kehadiran kami untuk mengubah sistem di kampung itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ternyata semua bisa dilakukan dengan komunikasi kerjasama. Ketika misalnya ada anak-anak ketahuan ngumpul, saya dengan 2-3 orang pengurus saya catat, Pak, saya gabung di grup kelurahan, saya share ke ketua RW saya, Pak ini ada begini-begini, saya tulis namanya siapa, bapaknya siapa, tinggal di mana. Saya umumkan, Pak, di grup melalui Pak Ketua RW. Pak Ketua RW posting di grup kelurahan. Akhirnya nggak lama, kurang lebih 10-15 menit berdatangan mereka. Ada yang ngambilin anaknya, ada yang anaknya ditampar Pak sama bapaknya. Kamu malu-maluin aja. Botolnya diambil, dilempar sama bapaknya. Bukan kita yang kemudian menyentuh mereka, orang tuanya. Maka dalam hal ini anak-anak muda tuh nggak selesai di kita, Pak. Kita omelin habis, kita gamparin habis, pulang nggak selesai, Pak. Karena mereka punya orang tua. Maka libatkan orang tua kemudian untuk membantu bagaimana caranya anak-anak ini bisa terarah. Syukur-syukur bisa masuk gabung menjadi pengurus, ya kan, di RT itu, dan kemudian bisa mengisi posisi seksi tertentu misalnya sesuai dengan kemampuan dia. Ini yang harus dibantu. Kalau misalnya di dunia pendidikan ada yang namanya 7 kebiasaan anak hebat. Bapak Ibu ya, 7 kebiasaan anak hebat itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu deh saya tanya, ibu-ibu yang tahu 7 kebiasaan anak hebat? Nggak tahu ya? Atau pura-pura nggak tahu ya? Yang pertama bangun pagi, bangun subuh. Ya, yang kedua adalah beribadah, sholat, ya, ke gereja atau apalah silakan. Yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga. Ya, yang keempat makan makanan bergizi, MBG mau di sekolah Pak. Ini pagi-pagi sarapan lah, nasi di rumah lah, telur apa begitu. Kemudian apa lagi? Berolahraga. Sudah belum olahraga? Sudah ya, belajar. Ya kan, belajar, kemudian tidur cepat 6 tuh, dan 7-nya adalah bersosial, artinya aktif dalam kehidupan sosial, kegiatan sosial. Itu adalah 7 kebiasaan anak hebat. Bapak-bapak yakin mungkin diantara kita ada yang punya anak remaja. Kalau di perumahan saya memang tidak terlalu risih, tetapi tidak salah juga kalau kita selalu waspada. Jangan sampai anak kita usia remaja jam 9, jam 10 masih dibiarkan keliling di luar, nongkrongnya sama siapa nggak tahu. Jangan sampai, Pak. Anak saya ketika SMA, hampir setiap temannya itu saya keep nomornya. Saya masuk ke jejaring Facebook teman-teman anak saya. Itu saya lakukan. Anak saya kebetulan perempuan, dua-duanya perempuan. Ini yang besar nih, yang sekarang sudah ngajar di SMP 5. Itu saya lakukan itu. Siapa orang tuanya saya harus tahu. Untuk apa? Untuk menjaga-jaga, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kenapa saya concern dengan itu? Karena memang marak sekali di kita kejadian-kejadian seperti itu masuk di lingkup anak-anak remaja, anak-anak muda kita. Saya yakin dan percaya Pak Ketua RT, Ketua RW untuk ambil sikap, ambil aksi dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sepakat ya ibu-ibu ya? Siapa yang anaknya jam 11 malam belum pulang, diantep aja. Ada nggak? Banyak. Ngajak kamu jam 1 malam keluar rumah, biarin aja, nggak usah dicari ya. Ya, jangan sampai tuh. Ini di kampung apalagi ya, lebih-lebih. Makanya kemarin saya menerbitkan surat itu Pak RW.
Saya menerbitkan surat, sampaikan kepada ketua RW, ketua RT, dan seluruh orang tua. Di situ ada poin-poinnya. Salah satunya adalah jam malamnya diperhatikan, diawasi anaknya. Jam 9, jam 10 malam nggak ada di rumah, cari. Kenapa? Bukan karena ada Satgas Lentera, bukan karena ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, bukan karena ada Linmas yang keliling terus, bukan karena ada petugas ronda yang muter-muter di lingkungan terus untuk ngawasin, tetapi peran penting orang tua untuk selalu waspada memperhatikan anak-anaknya. Pastikan jam 10 malam 22.00 anaknya sudah ada di rumah. Karena kejadian kemarin bapaknya nggak tahu kalau anaknya keciduk sama kita. Ya Pak Dirto, Pak Andri, kalau nggak salah kemarin sampai subuh Pak kami ada di kantor kelurahan ngejaring anak-anak itu. Semakin banyak yang terjaring semakin baik, bukan Pak. Harapan kami adalah semakin sedikit bahkan tidak ada yang terjaring oleh kita, itulah semakin baik. Berarti perhatian kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita lebih baik. Ya, itu mudah-mudahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, integral dari tugas tupoksi dari para ketua RT. Jangan bosan-bosan. Ada kontrakan-kontrakan yang misalnya ada pasangan yang nggak jelas nih, tanyakan buku nikahnya mana? Nggak ada buku nikahnya. Nikah di bawah meja. Di bawah tangan Pak ya. Di bawah tangan misalnya. Tanyakan mana itunya buktinya. Harus berani Pak. Iya, tanggung jawab dunia akhirat kata siapa? Urusan jadi ketua RT ngurusin dunia doang. Dunia akhirat. Rujit kalau kata orang Sunda itu. Ya, ada berapa itu? Ada berapa susuhunan itu? Ada berapa rumah itu terkena dampaknya? Kan begitu ya, Pak Ustadz ya? Betul ya Ustadz ya? Nah, ini penting. Jangan sampai anak-anak mabok, ya kan? Kita jadi ketua RT gagal kita. Termasuk saya juga sama Pak. Maka saya coba untuk tidak pernah berhenti dan saya meyakini saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Saya ngajak kepada Bapak, saya ngajak kepada Pak RW, Pak RT dan seluruh jajaran masyarakat termasuk juga ulama untuk bersama-sama mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka menjadikan lingkungan kita kondusif, lebih baik dan bisa menciptakan generasi yang lebih baik daripada kita. Yang berikutnya ingin saya sampaikan rada sedikit panjang ya. Ini informasi baru bahwa Jumat kemarin kami ada undangan dari Pak Bupati untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Posyandu 6 SPM. Sekarang namanya Posyandu 6 SPM. Di sini ada Posyandu Matahari 11 ya Pak. Nah, Posyandu Matahari 6 SPM ini 6 standar pelayanan minimal. SPM itu singkatan dari standar pelayanan minimal. Apa saja tuh 6 standar itu? Setidaknya Posyandu itu berarti harus bisa melaksanakan kegiatan pelayanan. Yang pertama, kesehatan. Ya kan? Memastikan gizi anak, balita, dan ibu hamil tertangani dengan baik. Itu yang pertama. Standar pelayanan yang pertama. Standar pelayanan yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini penting. Ya. Jadi nanti ada satgas-satgasnya. Di Posyandu itu nanti ada 6 bangku, 6 bidang yang membidangi masing-masing dari kesehatan, pendidikan. Nah, pendidikan ini misalnya bagaimana dia bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang pentingnya pendidikan, usia berapa wajib sekolah, bagaimana kalau anak putus sekolah harus masuk ke paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Itu ada di SPM Posyandu. Yang kedua, yang ketiga adalah standar pelayanan minimal pekerjaan umum. Posyandu ngurusin pekerjaan umum, saya juga bingung awal-awalnya ya, tapi ternyata saya bisa memahami. Kaitan dengan pekerjaan umum, ternyata dengan utilitas, jalan, solokan air, kemudian pasus-pasum dan lain-lain itu masuk di pekerjaan umum. Ya, apa maksudnya? Artinya lingkungan ini bagus enggak, jalannya ini rapi apa enggak gitu kan ya. Kalau enggak ya masuk di usulan-usulan. Jadi boleh masyarakat, Bapak Ibu, untuk kemudian memberikan masukan kepada di bidang PU di Posyandu 6 SPM untuk dicatat. Kemudian diserahkan kepada ketua tim pembina Posyandu.
di RW, kemudian sampai ke kelurahan. Jadi semuanya terhubung gitu. Itu 3 ya. Pertama apa tadi? Kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat. Perumahan rakyat ini apa sih? Ngebangun rumah. Kalau bisa mah iya. Setidaknya si kader ini ataupun petugas posyandu ini memahami rumah yang sehat itu seperti apa. Apakah yang kemudian 2 lantai, 3 lantai, atau kemudian yang permanen atau bagaimana? Ini harus paham nih kriteria-kriteria rumah sehat itu seperti apa. Ada nggak di lingkungan kita rumah yang tidak layak huni? Kalaupun di perumahan memang belum ada undang-undangnya terkait dengan bantuan RTLH Pak. Jadi sampai kapanpun belum bisa karena memang regulasinya nggak ada. Punten lah misalnya di perumahan ada rumahnya kan rata-rata permanen ya, rumahnya rusak misalnya. Kemudian bla 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 dan lain-lain. Akhirnya diusulkan oleh Pak RT Pak RW untuk dapat bantuan RTLH. Ini nggak bisa Pak, sampai saat ini belum bisa. Kenapa? Karena dianggap yang di perumahan itu dianggap lebih mampu lah gitu kan dibanding dengan RTLH yang ada di wilayah kampung. Itu yang keempat, perumahan rakyat. Yang kelima, Satlinmas, Satuan Perlindungan Masyarakat, Trantib Satlinmas, Trantib Linmas namanya, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Posyandu ngurusin Trantib Linmas loh Pak, ya kan? Artinya kita menerima aduan-aduan terkait dengan ketentraman dan ketertiban lingkungan, gitu intinya. Jadi boleh Bapak ngadu, aduh ini saya datang ke posyandu nih, mau ngapain? Ke bidang Trantib Linmas. Untuk apa? Ini tetangga saya kalau malam jam 1 malam itu masih kerokean aja, puyeng saya. Boleh Pak datang ke posyandu. Jadi ke posyandu bukan hanya urusan kesehatan aja, urusan lingkungan, ketertiban datang ke posyandu boleh. Sekarang sudah begitu. Berapa tuh Pak? Udah 5 ya. Yang terakhir 6 adalah sosial, bidang sosial. Berarti kaitan dengan kesejahteraan sosial. Ada nggak warga kita yang kemudian masuk kategori nggak mampu, mana yang harus dibantu, ya kan, kegiatan-kegiatan santunan dan lain-lain misalnya. Siapa saja warga masyarakat kita yang perlu dibantu terkait dengan pendidikannya, terkait dengan kebutuhan hidup layak dan lain-lain misalnya seperti itu. Jadi ada 6 SPM ya namanya, posyandu terintegrasi, posyandu 6 SPM, dan ini juga merupakan bagian koordinasi dari para ketua RW dan ketua RT untuk bisa membantu. Jangan sampai nggak tahu nih Pak, posyandu 6 SPM ya. Siap ya Pak ya. Saya berharap mudah-mudahan Bapak-bapak bisa berkoordinasi bekerjasama dengan kami di Kelurahan Kutabumi khususnya, dan kemudian khususnya di RW 11 bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak kita dengan baik, dan juga Bapak diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan keberkahan, keluasan rezeki dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua RT di lingkungan RW 11. Ketua RT bukan pekerjaan, ketua RW bukan pekerjaan, tapi jabatan sosial, jabatan pengabdian. Maka Mayday jangan ikut-ikutan, karena Bapak nuntutnya bukan nuntut gaji kan, nuntutnya honor ya. Belum ada yang nuntut honor naik sampai turun ke jalan ya kan. Tapi teman-teman yang masuk di serikat-serikat boleh diperbolehkan oleh undang-undang, dan memang itu dilakukan secara rutin per tahun. Bapak-bapak mendapatkan honorarium sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah daerah, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Harapan saya sih bisa 5 juta per bulan. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu ya, amin ya. Mudah-mudahan PRW-nya 10 juta cukup nggak Pak? Baik, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas. Allahumma fiq ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak rumat saka piye, tak lolo nganggo jangkrik. Aku pamit gantang yo dhewe.
muka rezekine apik. Untuk para kicau mania masih bersama Enggar